Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi. Kali ini kita dalam mata pelajaran Sains. Apa kabar anak-anak semuanya yang dirahmati Allah? Terutama untuk anak kelas 3 hari ini yang kita akan belajar kembali bertemu dengan Pak Lukman dalam pelajaran Sains. Bagaimana? Kita langsung saja mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bertemu dengan materi pelajaran tentang pegas. Ya, kita akan mengenal tentang pegas. Bagaimana? Sudah disiapkan buku tulis dan alat tulisnya? Kalau sudah, langsung saja kita mulai bersama-sama. Anak-anak, apakah kalian pernah lihat benda seperti ini? Ya, dua benda sebenarnya yang pernah kita lihat dalam seharian kita. Ya, inilah benda yang disebut dengan pegas, atau ada juga dengan sebutan lain, yaitu per. Ya, nah, bentuk seperti ini disebut juga dengan per ulir. Ada banyak benda yang memiliki per seperti ini. Nah, contoh beberapa benda yang memiliki pegas atau per di dalamnya ya. Kita lihat misalkan pulpen mekanik. Apakah kalian punya pulpen seperti ini? Ya, pulpen yang kemudian bisa kita buka tutup hanya dengan memencet tombolnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada per di dalamnya. Jadi kalau kalian punya pulpen seperti ini, boleh silakan kalian bongkar. Nanti kalian akan menemukan pegas atau per di dalamnya. Tapi jangan lupa dipasang lagi ya. Kemudian contoh lainnya adalah pada suspensi sepeda motor. Nah, kalau kalian punya sepeda motor atau ayah kalian punya sepeda motor, kalian akan melihat ada per ya. Tepat di bagian di bawah dekat dengan ban bagian belakang. Nah, suspensi ini atau per ini berguna apabila kendaraan atau motor tersebut melewati jalan yang bergelombang atau jalan yang tidak rata, maka akan membuat kita berasa nyaman ya di atas motornya. Ya, karena hentakannya kan dimasukkan ke dalam suspensinya, sehingga dia tidak membuat hentakan yang terlalu keras ketika kita duduk di atas sepeda motor tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah timbangan. Nah, kalau kalian punya timbangan, baik dengan timbangan duduk seperti itu atau timbangan gantung ya, kesemuanya adalah memiliki pegas atau per di dalamnya. Karena dengan per dan pegas di dalamnya itulah yang kemudian membuat timbangan ini bisa digunakan. Kemudian yang lainnya adalah kalau kalian punya tempat tidur seperti ini atau disebut dengan spring bed atau tempat tidur kasur ya yang memiliki pegas di dalamnya. Jadi kalau kita buka ya kasur tersebut, maka di dalamnya akan kita temukan banyak sekali per dalam, di mana berguna untuk menahan beban ya orang yang tidur di atasnya, sehingga dia lebih elastis, sehingga lebih empuk ya kasurnya. Nah, anak sekalian, apa itu pegas? Ya, pegas adalah bilah besi atau baja yang memiliki daya melenting atau daya elastis. Ya, daya yang bisa ditarik ulur ya, seperti itu. Nah, contohnya bisa kita lihat ya. Bila kita lihat ada pegas atau per yang seperti ini, bila kita berikan beban, maka dia akan mengulur. Ya. Nah, kemudian
kita kasih beban yang lebih berat lagi, maka dia akan mengulur lebih panjang lagi. Ya, tetapi ketika beban itu kita lepaskan, maka dia akan kembali lagi pada bentuk yang semula. Nah, inilah yang disebut dengan daya melenting atau daya elastis daripada pegas. Dan daya ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, anak sekalian, kemampuan melenting pada pegas tersebut itulah yang disebut dengan gaya pegas. Nah, tahukah kamu bahwa gaya pegas juga bisa dimiliki oleh beberapa benda, walaupun benda tersebut tidak memiliki per atau pegas di dalamnya, tapi dia hanya memiliki gaya pegas, gayanya saja, yang seperti halnya pada per tersebut. Nah, contohnya seperti ketapel. Nah, ketapelnya kan kita lihat nggak ada pernya, tetapi dia memiliki karet, di mana karet tersebut memiliki daya elastis, layaknya pegas. Jadi ketika diulur, maka dia akan kembali lagi seperti semula. Maka kalau kita ingin menggunakan ketapel, misalnya seperti ini ya, nah, dia akan melontarkan batu, ya. Karena apa? Karena ketika ditarik, dia akan kembali lagi kepada ukuran semulanya. Nah, kemampuan dia menarik itu kemudian akan melontarkan batu, ya. Maka itulah kemudian ketapel bisa digunakan untuk melempar sesuatu. Nah, bila kalian punya ketapel ini, hati-hati ya menggunakannya. Jangan gunakan sembarang tempat atau jangan salah menggunakannya. Yang berikutnya, benda yang memiliki gaya pegas adalah trampolin. Nah, kalau kalian pernah lihat trampolin ya, seorang anak ini bisa melompat, ya, memantul di atas trampolin, kemudian kembali lagi, memantul lagi, dan kembali lagi, seperti itu. Jadi trampolin ini memiliki juga gaya pegas, walaupun dia tidak ada per di dalamnya. Kemudian ada juga seperti ini ya. Ini ada orang yang menciptakan sepatu bionik. Nah, sepatu bionik ini bisa digunakan untuk bisa melompat lebih tinggi. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bisa melompat dan berlari lebih tinggi, lebih jauh ya kemampuan berlarinya. Karena ada daya seperti halnya pegas ya, yaitu memiliki gaya pegas di dalamnya. Dengan mekanisme tersebut dia bisa berlari lebih kencang, lebih jauh lagi. Nah, atau yang ini tentu tidak asing bagi kalian ya, yaitu namanya busur panah. Busur panah pun adalah benda yang memiliki gaya pegas. Karena di sana ada bagian ya seperti halnya karet ya, yang dia bisa elastis, sehingga dengan elastisitas itu dia bisa digunakan untuk melontarkan anak panah ya menuju sasarannya. Nah, ini adalah benda yang memiliki gaya pegas ya, walaupun dia tidak memiliki per atau pegas di dalamnya. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya, demikianlah pelajaran kita untuk mengenal pegas. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi kalian. Kalian bisa cari contoh-contoh lainnya yang ada di rumahmu atau di sekitarmu, benda-benda yang memiliki pegas atau per, atau benda-benda yang juga memiliki gaya pegas walaupun tidak ada per atau pegas di dalamnya. Cukup sekian pelajaran kita. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya. Lalu mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.